Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini melanjutkan pembahasan yang kemarin, di mana yang kemarin membahas tentang macam-macam fiil, yaitu ada 3 isi fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amar ya. Kembali pada fiil mudhari. Fiil mudhari kemarin selama-lamanya dibaca rofa selagi tidak ada amil nawasib atau jawazim yang masuk. Jadi dalam kaidah kemarin, dalam adzamannya, mudhari marfu'nya bila dikosongkan dari amil nasib dan jazim contohlah. Ciri-ciri mudhari itu kalimat yang awalnya salah 1 huruf 4 yang terkumpulkan di ana, itu maksudnya hamzatun, nunun, yaun, taun jelasnya. Nah, sekarang bahas tentang amil. Pertama yang kita bahas adalah amil nawasib ya. Amil-amil yang menasabkan pada fiil mudhari ya. Ini mudhari marfu dulu, mudhari yang dibaca rafa. Sekarang mudhari mansub yang dibaca nasab. Ya. Nah, amil yang menasabkan pada fiil mudhari jumlahnya ada 10. Fanawasibu utawi pira-pira amil kang nasabake iku asyaratun, ada 10. Waya utawi asra iku an, walan dan lan, wa idzan dan idzan, wa kai dan kai, walamuke dan lamuke, walamul juhudi dan lam juhud, wa khatta dan khatta, wal jawabu dan jawab bil fa'i dengan fa, wal wawi dan wawu, wa au dan au. Kita buat radhoman ya. Nawasibul af'ali an khatta walan kailamu kaulamu judin wa idan wawu ma'iyatin wa fa'u sababi kala tu khalifni wa taktafiyabi ya. Ini ringkasan daripada amil nawasib. Yang pertama langsung saja an. Sebutannya an ini disebut masdariyah, namanya an masdariyah. Contoh, uridu an adhaba ila madrasati. Uridu ngarepake ingsun ya. Saya ingin atau saya hendak an adhaba ing yento ya. Budal ingsun ilal madrasati maring sekolahan. Artinya uridu an adhaba ilal madrasati, saya ingin berangkat ke sekolah. Mahalus syahid, tempat contoh adalah lafal yang bergaris di bawah. Jadi dalam mudhari dibaca rafa, adhaba dari madhi zahaba, mudhari'nya yad habu ya, yadhabu. Ini marfu dibaca rafa. Jadi fi'il mudhari selama-lamanya dibaca rafa selagi tidak ada amil nawasib atau jawazim yang masuk. Begitu yadhabu untuk menunjukkan mutakalim, orang yang bicara, maka ya diganti hamzah menjadi adhabu, berarti saya berangkat. Begitu adhabu dimasuki an ya,
dimasuki an maka berubah menjadi an adhaba. Ini nasabnya pakai tanda fathah ya. Jadi adhabu berubah menjadi adhaba ya, karena kemasukan an. Siapa yang menasabkan adhaba nana? Yang menasabkan fi'il mudhari adhaba adalah an ini. Namanya an masdariyah. Jadi uridu an adhaba tidak boleh, uridu an adhabu enggak boleh. Karena ada an menasabkan pada fi'il mudhari menjadi uridu an adhaba. Bikin contoh yang lain ya. Terserah kamu pengimbangannya. Roja'a yarji'u ya, yarji'u huwa yarji'u, dia kembali. Kalau dimasuki an berarti huwa, atau langsung saja huwa yuridu an yarji'a, begitu. Dia ingin kembali ilal baiti, ke rumah, dan seterusnya ya. Ini hanya contoh satu saja, kamu bisa mengembalikan an adhaba, an arji'a, an anama, an dan seterusnya. Ya, yang kedua adalah amil yang menasabkan fi'il mudhari. Yang nomor 2 adalah lan. Lan disebut atau dinamakan harfu nafyin, huruf nafi mentiadakan pekerjaan, wa nasbin dan huruf nasab menasabkan pada fi'il mudhari. Kenapa lan dikatakan huruf nafi? Karena makna daripada lan itu tak akan. Jadi disebut huruf nafi karena maknanya mentiadakan. Sedangkan disebut nasab karena menasabkan fi'il mudhari. Jadi lan dinamakan disebut huruf nafi dan huruf nasab. Contoh, layan jahal kasranu fil imtihan. Penghapus ini. Yang kedua adalah lan. Layan jaha artinya yan jahu lulus atau selamat, berarti lulus. Lan dari mati najaha yan jahu. Yan jahu artinya lulus. Dibaca rofa. Tapi begitu yan jahu dimasuki lan ya, menjadi nasab, menjadi layan jaha. Yan jahu berubah menjadi yan jaha, dibaca nasab. Ini marfu, ini mansub. Siapa yang menasabkan yan jaha? Lan. Makanya lan dinamakan huruf nasab. Mengapa lan dinamakan huruf nafi? Karena mentiadakan hukum pekerjaan ini. Kalau yang jahu artinya lulus, tapi begitu dimasuki lan artinya tak akan ya, menunjukkan zaman istiqbal, tak akan lulus jadinya. Layan jaha tak akan lulus. Sopo subjeknya ya, sopo arkaslanu wong kang males, pemalas fil imtihani di dalam ujian. Oh, anak pemalas tidak akan lulus di dalam ujian. Makhluk saya tempat contoh adalah layan jaha. Layan jahu menjadi layan jaha karena kemasukan lan. Diulang, lan disebut huruf nafi karena mentiadakan hukum pekerjaan lulus. Berarti kalau yang jahu artinya lulus, dimasuki lan menjadi layan jaha artinya tidak akan lulus, menunjukkan zaman istiqbal. Kamu bikin contoh yang lainnya sendiri. Yang ketiga, amil nawasib yang ketiga adalah disebut idzan. Idzan disebut huruf jawab, harfu jawabin, huruf jawab wajayain dan huruf membalas, jaya piwales. Contoh, azuruka godan, azuru bakal ziarah ingsun ka ing sira, godan ing dalem besok.
besok saya akan bertandang ke rumahmu. Saya akan bertandang berziarah ke rumahmu Hodan besok. Atau dibolak-balik, besok saya akan ziarah ke rumahmu. Ya. Mutakalim berbicara sa'azuruka Hodan, saya akan bertandang ke rumahmu besok. Nah, idzan ini menjadi jawab. Idzan artinya kalau begitu, nah, ini menjadi jawab. Jawabnya apa? Jawabnya azuru. Saya ulang, azuru kahodan, besok saya akan bertandang atau ziarah ke rumahmu. Idzan mukhatab jawab, idzan kalau begitu, kalau memang besok kamu mau ke rumahku, astaqbilaka, saya akan menjemputmu. Monggo, ya. Jawab jimku monggo. Nah, penjelasannya bagaimana? Fi'il mudhari astaqbilaka ini dari kata kerja madi istaqbala. Istaqbala mudhari'nya yastaqbilu, ya. Yastaqbilu. Ya diganti hamzah biar menunjukkan mutakalim, orang yang bicara, menjadi astaqbilu. Jadi istaqbala astaqbilu. Nih kata ciri-ciri daripada fi'il mudhari adalah diawali dengan salah satu huruf 4 yang terkumpul pada lafal ana itu kemarin. Jadi astaqbilu dibaca rofa. Mengapa astaqbilu dibaca rofa? Karena tidak ada amil nawasib atau jawazib masuk. Tapi begitu dimasuki idzan menjadi jawab, maka berubah menjadi idzan. Astaqbilu menjadi astaqbila. Nah, ini nasab. Tidak boleh idzan astaqbilu, tidak boleh. Ya. Saya ulang ya biar paham. Yang ketiga adalah idzan. Idzan dinamakan huruf jawab dan huruf jaza sebagai balasan. Dalam contoh azuruka Hodan, saya akan bertandang ke rumahmu besok. Jawabnya apa? Idzan kalau begitu astaqbilaka, saya akan menjemputmu ke kamu, ya. Mahal syahid ada ini. Jadi astaqbila ini dibaca nasab. Nasabnya pakai tanda fathah, ya. Niki. Nasabnya pakai tanda fathah karena fi'il mudhari shahihul akhir. Nah, siapa yang menasabkan astaqbila nana? Yang menasabkan astaqbila adalah idzan ini. Karena idzan ini menjadi jawab, ya, daripada kata-kata atau kalimat azuruka Hodan. Jadi idzan jawabnya ya astaqbilaka. Tidak boleh idzan astaqbiluka, tidak boleh, harus astaqbila. Berarti yang menasabkan astaqbila adalah idzan yang menjadi jawab daripada kalimat yang jatuh sebelumnya, yaitu berupa azuruka Hodan. Yang keempat, amil nawasib yang nomor 4 adalah kai. Kai sebutannya li taklil, alasan, ya, karena. Nah, contoh nahwu, contoh jitu kai akroa. Jitu aku datang, jitu teko sapa ingsun, kai akroa krono arae maca sapa ingsun. Saya datang karena mau membaca. Anak-anak tentu sudah hafal, ya, untuk akroa dari madi apa? Madinya adalah qoro'a, mudhari'nya yaqra'u, artinya membaca. Qoro'a yaqra'u. Ingat, yaqra'u berarti dibaca rofa. Ya diganti hamzah agar menunjukkan mutakalim, saya berarti menjadi aqra'u. Aqra'u, saya membaca. Karena aqra'u ini dimasuki kai li taklil, maka dibaca nasab menjadi kai aqra'a. Tidak boleh kai aqra'u, ya. Jadi kai ini adalah
menunjukkan li taklil alasan daripada datang. Jitu, saya datang. Kenapa saya datang kemari ke akroa? Karena saya mau baca. Datang ke perpus atau kemana, yang penting saya datang kemari mau membaca. Kai akrou menjadi kai akroa ya. Akrou menjadi akroa, yang menasabkan siapa? Kai. Dan sekarang yang kelima ya, lamuke fungsinya sama dengan kai ya. Lamuke fungsinya sama dengan kai. Contoh di sini jitu huna li'a. Jitu teko ingsun huna di sini tempat, saya datang ke sini li. Ya, li ini namanya lamuke, disebut taklil juga. Karena maknanya sama dengan kai. Li'a ta'allama, karena aku mau belajar mingka dari kamu an-nahwa ing nahwu. Saya datang ke sini karena saya mau belajar nahwu dari Pean. Ya, ini alasan. Sama dari kata apa, Pak? Dari fi'il madhi ta'allama, mudhari'nya ya ta'allamu, ta'allama ya ta'allamu, ta'alluman wa muta'allaman, dan seterusnya bagian ilmu sorof. Ta'allama mudhari'nya ya ta'allamu. Ingat, ya diganti hamzah mutakalim menunjukkan saya. Berarti ata'allamu artinya saya belajar, saya belajar. Saya belajar. Dibaca rofa ata'allamu. Nah, kemudian dimasuki lam taklil ya menjadi li. Baca kasroh li a ya, ini a. Li a ta'allama menjadi nasab. Bukan li a ta'allamu tapi li a ta'allama ya. Berarti yang menasabkan ata'allama adalah li, ini namanya lam taklil atau lamuke yang berfungsi sama dengan kai li taklil ya. Nanti kita ambil contoh di Al-Qur'an ya. Tapi kebanyakan di Al-Qur'an itu yang dibaca nasab, contoh ya. Fa'ilam taf'alu. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu ya. Ini yang bentuk jamak ya. Af'alul khamsah. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Jikalau memang kalian sudah tidak bisa berbuat dan tidak mungkin kalian mampu berbuat walan ya, taf'alu. Ini sebelum dimasuki lam jazm dan lan amil nasib niki bunyinya adalah taf'aluna, af'alul khamsah, taf'aluna ya. Pelajarannya sudah di kelas 1. Taf'aluna namanya af'alul khamsah, tandanya rafa adalah tetapnya nun, subutun nun. Begitu dimasuki lan yang artinya tadi tak akan, maka dibaca nasab. Nasabnya apa? Af'alul khamsah dengan tanda membuang nun menjadi begini. Lan taf'alu. Jadi nasabnya bukan pakai fathah, bukan seperti astagfirullah tadi, karena ini fi'il mudhari' shahih akhir, sementara ini adalah af'alul khamsah, nasabnya pakai hadfun nun, membuang nun. Ya, ini yang kelima. Saya kira untuk yang ke-6 sampai yang ke-10 untuk pertemuan minggu depan ya. Jadi ini saya ringkas saja, saya ulangi bahwa ambil yang menasabkan fi'il mudhari' berjumlah 10, yaitu an, lan, idzan, lamu, lan jukur, kata, fa, jawab dengan fa, wawu, au ya. Ya, kita nasabkan bersama-sama. Nawasibul af'ali an, kata, walan, lamu, aulamu, judin, wa idzan, wawu ma'iyatin, wa fa'u sababi, kala tu khalifni wa taktafiyabi. Dalam contoh la tu khalifni wa taktafiyabi ini mencontohkan wawu. Ini nanti jawab ya. Dah.
Mudah-mudahan pertemuan kali ini menambah ilmu yang manfaat. Tolong dengan hormat lagi sangat dihafalkan untuk nazomannya. Kemudian contoh-contohnya diulang 1, 2, 3 kali sampai 7 kali sampai 1000 kali bahkan. Artinya tujuannya apa? Sampai hafal betulan. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi wardudu ilayya indah hajati ilaih. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi wardudu ilayya indah hajati ilaih. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi wardudu ilayya indah hajati ilaih. Walatun sinihi birahmatika ya arhamar rahimin. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.